Halo semua, nama gua Bintang. Di sini gua akan membahas tentang demokrasi Indonesia. Sebetulnya apa itu demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi, baik secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Lalu, sebenarnya mengapa demokrasi ini sangat penting bagi Indonesia? Demokrasi mengandung makna yang sangat besar bagi kedaulatan rakyat Indonesia karena mengandung hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, supremasi hukum, penyelesaian konflik, dan juga yang terpenting adalah kekuasaan berada di tangan rakyat. Jika kita bahas demokrasi ini lebih jauh lagi, sebetulnya demokrasi ini bisa menjadi alat yang ampuh untuk menghubungkan rakyat dengan para wakil rakyat dalam menyuarakan kepentingan dan juga kedaulatan rakyat Indonesia. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah demokrasi di Indonesia sudah berjalan sebagaimana mestinya atau hanya sebatas formalitas saja? Mari kita bahas apa yang sebenarnya terjadi dengan demokrasi di Indonesia pada saat ini. Demokrasi di Indonesia mengalami beberapa perkembangan semenjak kemerdekaan Indonesia. Dimulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, serta reformasi dan demokrasi pasca Soeharto. Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila, yang berarti demokrasi haruslah berjalan berlandaskan 5 sila dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bahas terlebih dahulu korelasi antara demokrasi dengan masing-masing sila dari Pancasila. Untuk yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi haruslah berlandaskan iman dan ketakwaan kita, agama apapun itu. Karena jika kita memang mengaku ataupun menganggap bahwa Tuhan itu memang Esa dan kita takut, tunduk dan juga beribadah kepadanya, maka sudah sepantasnya demokrasi kita laksanakan dengan baik di negeri kita tercinta ini. Sebagai contoh, pada sila pertama, saat kita memiliki hak suara dalam pemilu, haruslah kita gunakan dengan baik. Karena satu suara yang kita miliki bisa kita gunakan untuk merubah masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Namun, jika kita memilih untuk golput, itu sama saja kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan, malah akan membuat Indonesia ini terhambat dalam proses kemajuannya menuju Indonesia emas di tahun 2045 mendatang. Kemudian pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Demokrasi haruslah adil bagi setiap insan pribadi manusia Indonesia, karena itu sudah menjadi hak bagi setiap orang dalam berdemokrasi. Tidak peduli apa latar belakang mereka, apa pekerjaan mereka, negeri kita tercinta, Indonesia, haruslah membagi rata demokrasi kepada setiap rakyat agar mereka semua mendapatkan hak suara yang sama. Kemudian pada sila ketiga, demokrasi yang kita jalankan di Indonesia haruslah berlandaskan tujuan untuk bisa mempersatukan Indonesia. Kita sebagai rakyat sudah sepantasnya untuk bisa saling menghormati satu sama lain. Karena jika kita tidak menghargai orang lain dalam berpendapat, dalam bersuara, itu bisa memecah belah Indonesia. Kita harus menghargai apa pilihan mereka, kita harus menghargai apa yang mereka suarakan, karena kita semua memiliki hak berdemokrasi yang sama di Indonesia. Sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi pada sila keempat ini sudah sepantasnya dijalankan oleh para wakil rakyat dalam bermusyawarah untuk merumuskan tujuan serta kedaulatan rakyat Indonesia. Sesuai dengan namanya,
Wakil rakyat harus mewakili suara rakyat dalam menyampaikan pendapat mereka untuk bisa merubah masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Sebagai contoh, apabila ada aksi unjuk rasa ataupun para pendemo yang melancarkan aksinya, seharusnya wakil rakyat mendengarkan apa opini ataupun pendapat yang diutarakan oleh para pendemo. Kemudian, tindakan selanjutnya bagi para anggota parlemen adalah mendiskusikan hal tersebut dan juga mencarikan solusi yang rakyat inginkan. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya juga yaitu sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korelasi antara demokrasi dengan sila kelima Pancasila ini juga harus mementingkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena negeri kita, Indonesia, terbentuk dari ragam budaya yang sangat banyak. Mulai dari agamanya, dari sukunya, budaya, dan hal-hal lainnya yang harus kita sama-sama pentingkan keadilannya bagi mereka semua. Lantas, apa yang bisa kita lakukan selaku mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dalam mengimplementasikan demokrasi di lingkungan kampus? Yang pertama, kita bisa mengimplementasikan demokrasi pada saat kita mengikuti organisasi ataupun kita mengikuti himpunan dari masing-masing fakultasnya. Karena dengan adanya organisasi ataupun himpunan yang menghimpun banyaknya mahasiswa, pasti dan tentunya diperlukan adanya kerjasama ataupun diskusi yang digunakan dengan cara demokrasi. Karena setiap orang dan juga setiap mahasiswa memiliki saran ataupun pendapatnya masing-masing berbeda dengan yang lainnya. Maka dari itu, untuk bisa membulatkan dan juga mengambil keputusan, seorang ketua ataupun yang berwenang di himpunan tersebut akan menggunakan voting suara, pemungutan suara, yang dimana hal tersebut salah satu contoh pengaplikasian dari adanya demokrasi di lingkungan kampus Universitas Pelita Bangsa. Kemudian contoh lain ada pada pihak kampus yang menerima aspirasi dari para mahasiswa, kemudian dibuatkanlah program kerja ataupun aktivitas yang merealisasikan apa yang sudah disampaikan oleh para mahasiswa sebelumnya. Jadi pihak kampus juga berkewenangan untuk bisa membuat hal ataupun pendapat dari para mahasiswa ini menjadi sebuah kegiatan yang nyata. Ini juga salah satu bentuk demokrasi yang nyata. Karena jika adanya aktivitas penyampaian aspirasi, penyampaian pendapat dari hulu ke hilir yang berjalan dengan lancar, maka hal tersebut bisa dikatakan bahwa demokrasi di tempat tersebut berjalan dengan baik. Kemudian pembahasan yang tidak kalah pentingnya juga yaitu mengenai hambatan-hambatan apa saja yang sebetulnya menghambat kita para mahasiswa UPB dalam melaksanakan demokrasi di lingkungan kampus. Kendala yang pertama yaitu berkenaan dengan fasilitas dari universitas tentang tempat penerimaan opini ataupun pendapat para mahasiswa yang belum sepenuhnya memadai. Di UPB, tempat kotak saran mungkin memang sudah ada di beberapa tempat, namun itu masih belum cukup untuk bisa menampung banyaknya aspirasi dari para mahasiswa yang menginginkan kemajuan atas kampus Universitas Pelita Bangsa. Mungkin untuk pihak kampus bisa untuk membenahi dan juga memaksimalkan adanya tempat kotak saran tersebut supaya bisa dieksekusi secepat mungkin apabila ada mahasiswa yang memberikan saran di kotak saran tersebut. Yang kedua adalah kurangnya rasa kepedulian dari para mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Yang dimaksudkan dari kurangnya kepedulian di sini adalah minimnya minat dan juga partisipasi dari para mahasiswa terkait dengan adanya demokrasi di UPB itu sendiri. Dari pihak kampus sebetulnya bisa saja melaksanakan beberapa tindakan. Salah satunya mengadakan penyuluhan dan juga informasi-informasi terkait dengan demokrasi, betapa pentingnya pengaplikasian demokrasi di lingkungan kampus tersebut. Karena
Dengan kuantiti mahasiswa-mahasiswa yang banyak, itu sudah menjadi keuntungan yang cukup baik. Namun jika tidak dimaksimalkan dengan tingkat kepedulian demokrasi yang tinggi, maka jumlah kuantiti dari para mahasiswa tersebut akan terbilang sia-sia. Jadi hal tersebut harus ada pada kedua belah pihak. Kepedulian dari para mahasiswa serta tindak lanjut dari kampus dalam mengadakan penyuluhan mengenai demokrasi di lingkungan kampus tersebut. Cukup sekian pembahasan saya mengenai demokrasi, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga kita berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga semoga setelah dibuatkannya video ini mengenai demokrasi di lingkungan kampus, para mahasiswa dan juga mahasiswi bisa lebih giat dan juga memiliki rasa minat yang tinggi untuk bergabung dalam himpunan ataupun organisasi-organisasi yang memiliki manfaat yang banyak di lingkungan UPB. Maka dari itu juga, semoga video ini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri khususnya, dan umumnya bagi siapa saja yang menyaksikan video ini